wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo anak-anak pinter, apa kabarnya hari ini? Halo, baik Bu. Oke, jadi kalau ibu tanya kabarnya, kalian jawab dengan lantang, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, ibu ulangi ya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, baik, alhamdulillah. Nah, sebelumnya udah pada kenal belum sama ibu? Belum. Oke, jadi sekarang ibu mau perkenalan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama ibu Mawaddah Warohmah. Bisa kalian panggil dengan Ibu Mawad ataupun Ibu Mawaddah ataupun Ibu Rahma juga boleh, terserah kalian. Oke, baiklah anak-anak pinter. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Oke. Baik. Oke, angkat tangannya, berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, sebelum belajar, ibu mau tes dulu nih, semangat-semangat anak-anak ibu yang pintar-pintar ini. Oke, sekarang ibu mau tes semangat dulu. Jadi kalau ibu tanya, mana yang semangat belajar? Kalian jawab dengan lantang, ini yang semangat belajar. Yang mana? Yang ini. Di mana? Di sini. Siapa? Saya. Allahu Akbar. Jawabnya dengan semangat ya. Baik. Oke. Sekarang ibu tes. Mana yang semangat belajar? Ini yang selamat belajar. Yang mana? Yang ini. Di mana? Di sini. Siapa? Saya. Allahu Akbar. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kelihatannya udah semangat sekali ya belajarnya hari ini. Nah, karena sekarang udah semangat belajarnya, sekarang kita masuk pada materi pertama, yaitu kita akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sebelumnya nih, ada yang udah pada tahu belum gagasan pokok itu apa dan gagasan pendukung itu apa? Saya Bu. Oke, apa? Gagasan pokok itu jumlahnya ada 1 dan gagasan pendukung itu banyak. Oke, benar. Jadi wah, ternyata anak-anak di sini memang udah pintar-pintar semua ya. Nah, memang benar kata Caca tadi bahwa gagasan pokok itu jumlahnya cuman ada 1 di dalam suatu paragraf. Sedangkan gagasan pendukung itu banyak. Nah, di sini Ibu ada pengertian dari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Bisa dilihat dengan jelas? Bisa Bu. Bisa. Oke. Jadi kita baca sama-sama ya pengertian gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi gagasan pokok adalah inti dari sebuah paragraf. Nah, gagasan pokok itu menjadi pembahasan utama di dalam sebuah paragraf. Nah, pengertian dari paragraf sendiri apa? Susunan dari beberapa kalimat. Benar, susunan dari beberapa kalimat. Jadi dalam suatu paragraf itu ada satu kalimat yang menjadi inti dari pembahasan suatu paragraf itu. Nah, itulah yang dinamakan dengan gagasan pokok. Nah, sedangkan benar kata saya tadi bahwa gagasan pokok dalam suatu paragraf itu, inti dari suatu paragraf itu cuman ada 1 kalimatnya. Nah, biasanya terdapat pada awal paragraf atau kalimat awal. Tapi ada juga gagasan pokok yang terletak di tengah-tengah paragraf dan terletak di akhir paragraf. Nah, kalau tadi gagasan pokok cuman ada 1. Nah, sekarang gagasan pendukung. Gagasan pendukung itu adalah kalimat-kalimat yang memberikan informasi tambahan dalam sebuah paragraf
atau kalimat-kalimat yang lebih memperjelas lagi gagasan pokok tadi. Gagasan pokok kan kalimatnya ada satu. Nah, gagasan pendukung ini adalah kalimat-kalimat yang lebih memperjelas lagi dari kalimat inti tadi, gagasan pokok tadi. Ya. Nah, sekarang misalnya nih, sekarang Ibu ada contoh. Ada contoh. Nih, ada satu paragraf. Coba deh kita baca bersama-sama dulu. Kucingku yang cantik, kucingku mempunyai bulu indah, berwarna putih dan bersih. Kadang aku memakaikan baju kucing kepadanya agar terlihat manis. Ia terlihat senang ketika aku memakaikan baju kepadanya, sehingga ia menunjukkan rasa senangnya dengan bermain-main dengan ekornya. Nah, ini kan ada satu paragraf. Kira-kira dalam paragraf ini lagi membicarakan tentang apa? Kucing, Bu. Nah, benar. Jadi paragraf ini sedang membicarakan tentang kucing. Nah, karena tadi sudah tahu nih, paragraf ini sedang membicarakan tentang kucing. Jadi kira-kira nih gagasan pokoknya apa? Kalimat inti dari sebuah paragraf ini. Kucingku yang cantik. Kucingku yang cantik, benar. Oke, jadi kenapa kira-kira kucingku yang cantik ini menjadi gagasan pokoknya? Nggak tahu. Nah, jadi selain kalimat kucingku yang cantik ini terletak pada awal paragraf atau kalimat awalnya kan ini. Ya. Tadi gagasan pokok biasanya terdapat pada awal kalimat. Nah, alasan selain itu karena inti dari paragraf ini, pembahasan utama yang dibicarakan pada paragraf ini menunjukkan bahwa kucingku yang cantik. Coba kita untuk membuktikannya nih, coba kita lihat kalimat selanjutnya. Kalimat kedua setelah kucingku yang cantik ini. Kalimat keduanya, kucingku mempunyai bulu indah, berwarna putih dan bersih. Nah, artinya apa? Kalimat kedua ini lebih memperjelas lagi kan? Ya. Memperjelas lagi bahwa kucingku ini memang cantik karena mempunyai bulu yang indah dan putih dan bersih. Nah, begitu juga dengan kalimat selanjutnya. Kadang aku memakaikan baju kucing kepadanya agar terlihat manis. Nah, kalimat selanjutnya ini lebih memperjelas lagi bahwa kucingku yang cantik ini biasa dipakaikan baju kucing agar lebih terlihat manis. Jadi inti pembahasan utama pada paragraf ini menunjukkan bahwa kucingku yang cantik. Oke, sekarang sudah mengerti ya? Mengerti, Bu. Mengerti. Nah, kalau sudah mengerti, coba sekarang buka bukunya pada halaman 15. Nah, di sini sudah Ibu lihatkan. Di halaman 15 itu ada teks bacaan suku Minang, ya. Teks bacaan suku Minang. Coba kita baca bersama-sama. Suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang awak. Bahasa dari suku Minang adalah bahasa Minang. Orang Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain. Legenda suku Minang yang sangat terkenal adalah Malin Kundang. Paragraf keduanya. Suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut rumah gadang. Rumah gadang ini terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti balok. Lengkung atap rumahnya sangat tajam seperti tanduk kerbau. Sedangkan lengkung badan rumah landai seperti badan kapal. Atap rumahnya terbuat dari ijuk. Bentuk atap rumahnya yang melengkung dan meruncing ke atas
itu disebut gonjong. Karena atapnya berbentuk gonjong, maka disebut dengan rumah bagonjong. Paragraf ketiga. Suku Minang mempunyai alat musik tradisional Minang yang disebut talempong. Nah, talempong ini dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik khas Minang lainnya adalah saluang. Nah, paragraf selanjutnya. Suku Minang juga memiliki banyak jenis tarian, diantaranya tari pasambahan dan tari piring. Tari pasambahan biasanya ditampilkan dalam pesta adat. Paragraf selanjutnya, paragraf terakhir ya. Suku Minang sangat terkenal dengan berbagai makanan khasnya, seperti rendang merupakan salah satu makanan khas dari suku Minang. Dan ada juga makanan khas dari suku Minang lainnya yang digemari adalah sate Padang dan dendeng balado. Nah, dari teks bacaan suku Minang ini, sekarang kita akan menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Coba Ibu bantu pada paragraf pertama dulu nih. Kita lihat bersama-sama. Paragraf pertama tadi sudah kita baca, suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang Awak. Bahasa dari suku Minang adalah bahasa Minang. Orang Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain. Legenda dari suku Minang yang sangat terkenal adalah Melin Kundang. Nah, kita kan akan menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Sebelum kita menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya, ada cara-caranya dulu untuk lebih mempermudah kita dalam menentukan mana gagasan pokok dan mana gagasan pendukungnya. Yaitu caranya, nih, bisa dilihat. Yang pertama, kita harus membaca dulu nih keseluruhan paragraf. Tadi kan sudah kita baca bersama-sama. Yang kedua, menyimpulkan topik pembahasan dalam paragraf. Nah, setelah kita baca teks suku Minang ini pada paragraf pertama tadi, kira-kira topik pembahasan dalam paragraf pertama apa? Menceritakan tentang apa? Suku Minang, benar. Jadi yang ketiga, menentukan kalimat utama dan kalimat penjelasnya. Nah, menentukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Coba kita lihat. Tadi kan sudah kita dapat simpulkan bahwa topik pembahasan ini dalam paragraf pertama ini adalah suku Minang. Nah, kita sekarang menentukan kalimat utamanya. Kalimat utamanya terletak pada kalimat yang nomor berapa? Coba. Kira-kira. 1. Nah, benar. Jadi kalimat utamanya terdapat pada kalimat pertama. Karena kalimat selanjutnya itu lebih memperjelas kalimat pertama tadi. Kan kita sudah baca keseluruhannya nih. Jadi kalimat pertama itu yang menjadi pembahasan utama dalam suatu paragraf itu. Karena kalimat-kalimat selanjutnya itu lebih memperjelas lagi kalimat pertama ini tadi. Iya, Bu. Oke. Udah ngerti semuanya ya? Sekarang tugas kalian itu mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, sekarang coba kalian cari. Oke, sekarang sudah semua ya mengerjakan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya? Sudah, Bu. Nah, sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk lebih mengenal lagi nih tentang suku Minang. Nah, sekarang kita akan belajar tentang fakta-fakta unik dari suku Minang. Nah, di sini sudah ada pada gambar nih, bisa kalian lihat. Ciri khas dari suku Minang yang pertama,
mungkin sudah tak asing lagi di telinga kita, yaitu merantau. Nah, suku Minang itu gemar sekali dengan merantau. Fakta yang lainnya bahwa suku Minang hampir sudah menyebar luas di Indonesia, karena dapat kita lihat bahwa bukan hanya di Padang saja atau Sumatera Barat saja, rumah makan Padang sudah tersebar luas di daerah-daerah di berbagai Indonesia. Itu menandakan bahwa banyak sekali daerah tersebut orang yang berasal dari Padang atau suku Minang. Nah, jadi seperti itu. Sekarang Ibu akan mengajak kalian cerita nih tentang daerah provinsinya masing-masing. Misalnya nih, Ibu berasal dari Provinsi Sumatera Selatan atau Palembang. Makanan khas yang biasanya ada di daerah Ibu itu adalah pempek. Nah, begitu. Sekarang coba siapa yang berani untuk memperkenalkan dia berasal dari provinsi mana dan makanan khasnya itu biasa yang ada di daerahnya itu makanan khasnya apa? Siapa yang berani maju ke depan? Yang pertama sekali Ibu kasih hadiah. Oke, siapa? Saya, Bu. Oke, silakan maju. Perkenalan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini. Saya berasal dari Sulawesi Selatan atau Makassar. Makanan khas daerah saya adalah coto. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Ini dia hadiahnya. Oke, siapa lagi yang berani? Saya Bu. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Caca Hmm. dari Provinsi DKI Jakarta. Makanan khas yang biasanya ada di daerahku adalah kerak telur. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sekarang udah bisa nih menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kita sudah bercerita juga. Sekarang siapa yang bisa membantu Ibu untuk menyimpulkan kita tadi udah belajar apa aja dan menyebutkan kembali pelajaran yang telah kita pelajari tadi. Siapa yang Saya, bisa? Bu. Oke, silakan. Tadi belajar tentang pengertian gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kedua, tadi kita sudah belajar tentang menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung lewat teks cerita suku Minang. Dan ketiga, kita belajar tentang bercerita tentang asal daerah, provinsi, dan makanan khasnya. Ya, oke, terima kasih. Nah, jadi itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kita udah berada di penghujung pembelajaran nih. Dan Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak pintar semua yang telah bersemangat sekali belajar hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kita hari ini dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta pelajaran yang kita pelajari hari ini tidak mudah lupa ya. Oke, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul azim. Oke, Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi minggu depan.
Dan Ibu tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.